Sahabat Fresh Juice, sesaat lagi kita akan mendengarkan Fresh Juice Senin 25 November 2024 bersama Ibu Ivon dan Bapak Yopi Taroreh dari Jakarta. Selamat mendengarkan. Shalom, shalom para pencinta Fresh Juice. Jumpa kembali kita di hari yang indah ini. Perikop hari ini bagaimana memberi dengan sukacita. Nah, untuk itu kita akan buka dengan bacaan Lukas 21 ayat 1-4. Persembahan seorang janda miskin. Ketika Yesus mengangkat mukanya, Ia melihat orang-orang kaya memasukkan persembahan mereka ke dalam peti persembahan. Ia melihat juga seorang janda miskin memasukkan 2 peser ke dalam peti itu. Lalu ia berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang itu. Sebab mereka semua memberi persembahannya dari kelimpahannya. Tetapi janda ini memberi dari kekurangannya. Bahkan ia memberi seluruh nafkahnya." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat-sahabat Fresh Juice, ada cerita kecil mengenai uang 100.000 dan uang 500 rupiah jadul, zaman dulu. Kalau yang milenial mungkin tidak ketemu lagi uang 500 rupiah yang warna hijau ya. Nah, dari 2 lembar ini pernah terjadi keributan. Mereka masukkan uang-uang ini di dompet. Biasa kita kan bawa uang di dompet. Nah, di dompet itu dari 2 macam ini, yang paling kumuh biasanya yang hijau ini. Karena ini adanya di pasar, adanya di parkiran dan sebagainya ya, itu. Nah, yang 100 ini lain lagi tempatnya. Makanya dari 2 lembar ini terjadi keributan. Yang 100 rupiah gambarnya kan manusia. Si manusia ini berkata kepada yang hijau itu gambarnya monyet. "Dasar kamu monyet, sudah dekil, dekumel, dempet-dempet saya, dekat-dekat saya," kan di dompet ya, dekat-dekat saya, "sudah bau, dekil, dekumel." Si monyet dengan tenang menjawab, "Nggak apa-apa, monyet juga banyak masuk surga. Lebih banyak dari manusia masuk surga." "Dari mana kamu tahu monyet masuk surga? Apa ada monyet masuk surga?" Monyet tertawa dan dia berkata, "Monyet ini, walaupun kami sederhana, kami ini sering ke gereja, masuk di kantong kolektor. Daripada yang manusia yang merah-merah itu adanya di restoran yang banyak. Memang ada yang ke gereja, banyak manusia gereja, tapi lebih banyak itu ke restoran, ke hotel, ke toko-toko, toko baju dan sebagainya." Ini suatu ilustrasi saja bagaimana pemberian itu tidak bisa dinilai dari besarnya. Nah, oleh karena itu ada satu kesaksian. Bagaimana dalam pelayanan juga kita itu memberi kepada Tuhan, baik tenaga kita, dana kita, dan sebagainya. Kemampuan kita, waktu kita untuk Tuhan. Nah, ada pengalaman dari istri saya waktu melayani ke Maluku. Di Maluku situ, di pulau kecil, kemudian di desa-desa itu ada suatu pelayanan. Nah, bagaimana kisah dari istri saya? Suatu kali kami mau melayani ke Maluku, ke desa-desa kecil. Tetapi ketika saya berdoa, dan juga pada saat itu keuangan kami kurang baik. Tetapi saya berdoa, saya katakan, "Tuhan, saya nggak pergi deh, karena sayang duitnya." Karena tiket ke sana waktu itu 1,7 juta. Itu sama dengan Jakarta Los Angeles ke Amerika. Karena mahal sekali, kira-kira tahun 90-an. Nah, pada saat itu saya berdoa, Tuhan selalu gerakkan pergi. Akhirnya saya putuskan dan saya bilang pada Yopi, "Ya, saya pergi."
Sudah kami pergi melayani, selesai semua, sudah baik, pulang, baru sampai rumah, baru mau buka pintu rumah depan, telepon berbunyi. Ketika telepon berbunyi saya angkat, ternyata itu temannya Yopi. Dan akhirnya apa yang dikatakan oleh temannya itu, ada sopir nggak? Kirim ke kantornya. Akhirnya kami kirim sopir. Ketika supir pulang bawa titipan dari dia. Ternyata titipannya itu apa? 1 amplop isinya cek 1,7 juta. Ketika kami mendapat itu, saya berkata pada Tuhan, Tuhan, mulai hari ini saya tidak mau lagi membatas-batasi, karena semua harta, semua uang adalah milik Tuhan, bukan milik saya. Tetapi saya mau sayang-sayang, karena itu saya pikir saya punya. Tetapi Tuhan mengatakan bahwa itu bukan saya punya. Sehingga saya harus melayani kemanapun Tuhan suruh, dan kami tidak pernah kekurangan. Demikian firman Tuhan, terima kasih, Tuhan memberkati. Ya, kesaksian yang saya saksikan dengan mata kepala sendiri. Tuhan tidak berutang pada kita. Ya, karena semua ini miliknya. Dia titipkan pada kita. Kita boleh pakai, tapi pakailah dengan bijaksana. Ya. Perikop ini saya melihat bagaimana juga terjadi zaman perjanjian lama dalam 1 Raja-Raja, dikatakan juga janda di Sarfat. Janda di Sarfat. Nah, janda ini yang sangat miskin, sangat-sangat miskin, bukan sangat miskin lagi, sangat-sangat miskin. Datanglah Elia. Elia ke sana kemudian bertamu di situ, dan Elia mau makan, dan dia berkata, yang ada pada kami hanya tepung sekecil ini, sesukat begini, kemudian minyak juga cuma secukupnya. Tapi Elia berkata, buatlah itu, dan dia akan menikmatinya, karena betul-betul kan Elia lapar datang. Dan memang ini perintah Tuhan. Rupanya Tuhan mau buat suatu mujizat. Begitu dia membuat untuk Elia dan sebagainya, karena dia berkata, saya kalau membuat ini tadinya untuk saya dan anak saya makan, setelah itu kami akan mati, nggak punya apa-apa lagi, nggak punya harapan lagi. Tapi ternyata yang dia lakukan itu, bagaimana mujizat terjadi. Tidak kekurangan satupun setelah dia melakukan kehendak Tuhan itu, melalui Elia terjadilah mujizat. Dia tidak pernah habis dengan minyak, tidak pernah habis dengan tepung. Demikian kesaksian istri saya tadi. Nah, janda tadi, janda dalam Lukas 21 tadi bacaan kita, yaitu Tuhan melihat. Ingat baik-baik kata melihat. Jadi Tuhan bukan diam-diam masa bodoh, bukan seperti uang 500 perak itu dikucil-kucil masuk kantong persembahan. Uang kecil 1.000-2.000 zaman sekarang dikucil-kucil masuk persembahan supaya tidak dilihat. Apa yang diberikan tangan kiri jangan dilihat tangan kanan, jangan ditahu kiri kanan. Nah, bukan itu. Tuhanlah yang melihat. Manusia tidak melihat. Tapi Tuhan melihat. Begitu Tuhan melihat semuanya ini, luar biasa ya. Tuhan tahu persembahan yang besar, yang mana yang kecil mana. Bukan dari angkanya, tapi yang Tuhan lihat bagaimana kita dari hati memberi itu. Berilah dengan sukacita. Berilah dengan sukacita. Ada seorang mudika kita yang menjadi penyanyi populer setelah dia mengikuti sejenis Indonesian Idol. Saya tanya dia, biasanya kamu nyanyi biasa-biasa saja, tapi sekarang dan tadi saya melihat kamu dan jadi pemenang itu, kenapa begitu indah, begitu bagus? Kenapa? Apa dia katakan? Om, saya belajar untuk menyanyi dari hati saya, segenap hati saya. Jadi itu yang saya persembahkan kepada para penonton. Oh, begitu. Saya ingat persembahan kita. Saya ingat tadi Tuhan Yesus melihat. Kata melihat. Jadi betul-betul dia melihat. Dan setahu saya Tuhan Yesus ini luar biasa. Dia maha tahu. Yang dia lihat dengan mata juga dia melihat sampai kedalaman hati kita. Apakah kita memberi
dari hati, dengan sukacita, segenap hati. Itu yang dia lihat, bukan besar kecilnya. Dia melihat. Sesuai kesaksian istri saya tadi, setelah kami belajar dan belajar memberi dengan segenap hati, sampai sekarang umur kami sekian ini sudah lanjut, kami melayani, tetap Tuhan cukupkan. Kami bukan orang kaya, tapi setiap melayani pasti cukup. Tuhan yang cukupkan. Luar biasa. Tuhan kita luar biasa. Mari kita tutup dengan doa. Di nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Terima kasih Tuhan, Engkau membuat mujizat. Bagaimana Engkau memperhatikan, melihat hati setiap orang yang memberi. Beri kami kemampuan untuk memberi juga dengan segenap hati, bukan dengan paksaan. Di mana orang-orang kecil membutuhkan, di mana gereja yang membutuhkan, beri kami kekuatan melakukan itu semua. Terima kasih Tuhan. Tanpa Engkau kami tidak bisa berbuat apa-apa. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sampai jumpa. Tuhan Yesus berkati kita semua. Amin. Sahabat Fresh Juice, kita baru saja mendengarkan Fresh Juice Senin 25 November 2024. Terima kasih kepada Ibu Ivon dan Bapak Yopi Taroreh untuk renungannya pada hari ini. Sampai berjumpa kembali dalam Fresh Juice edisi selanjutnya. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan salam Fresh Juice.